Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ujian lisan Sejarah Indonesia bab 3, Masa pendudukan Jepang dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. C. Organisasi pergerakan zaman Jepang. 1. Gerakan 3A. Bagian dari propaganda Jepang atau Sendenbu. Gerakan 3A didirikan tanggal 29 April tahun 1942 dipelopori oleh Shimizu Hitoshi. Tujuan didirikannya 3A yaitu rakyat mau sukarela menyumbangkan tenaga bagi perang Jepang. Apa saja semboyan 3A? Yang pertama, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia. Fungsinya yaitu untuk menyebarluaskan propaganda 3A ini diterbitkan dalam Surat Kabar Asia Raya. 2. Putra. Pusat Tenaga Rakyat dibentuk 9 Maret 1943. Putra beranggotakan 4 serangkai. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, kedua Dr. Andes Muhammad Atta, yang ketiga Kiai Haji Ki Hajar Dewantara, yang keempat Kiai Haji Mbas Mansur. Tujuan Putra yaitu agar seluruh masyarakat Indonesia membantu Jepang melawan sekutu. Putra ini diganti Jepang dengan Jawa Hokokai karena cenderung pada persiapan kemerdekaan Indonesia atau Persi Soekarno. Persiapan Indonesia. Ketiga, Himpunan Kebangkitan Rakyat Jawa atau Jawa Hokokai. Jawa Hokokai dibentuk pada tanggal 1 Januari tahun 1944 oleh Kumakichi Harada. Tugasnya ada 6. Yang pertama yaitu mengerahkan tenaga kerja paksa atau romusa. Yang kedua, para romusa ini dipaksa membuat kubu-kubu pertahanan. Ketiga, membangun lubang perlindungan. Keempat, membangun lapangan udara untuk kepentingan Jepang. Kelima yaitu menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antara bangsa. Dan yang terakhir itu memperkukuh pembelaan tanah air. Semua tugas itu haruslah rela dan ikhlas menyumbangkan tenaga pada pemerintahan Jepang. Yang keempat ada Chuo Sangiin, badan penasihat yang dibuat Jepang Kumakichi Harada pada tahun 1 Agustus 1943. Tujuan Chuo Sangiin ini yaitu adanya perwakilan dari pihak Jepang yaitu Saiko Shikikan dan pihak Indonesia yaitu Insinyur Soekarno serta 43 orang lainnya. Tujuannya apa maksud dari pendirian Chuo Sangiin yaitu membahas pemerintah militer, mempertinggi derajat rakyat, perdagangan militer, penerangan, ekonomi, industri, kemakmuran, sosial, dan serta kesehatan. 5. Ada Majelis Islam A'la Indonesia atau MII. Berdiri pada masa Belanda tahun 1937 di Surabaya. Pendirinya MII yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Organisasi ini tetap diizinkan pada zaman Jepang karena MII anti Belanda. MII bergerak di bidang amal sebagai Baitul Amal dan menyelenggarakan hari-hari Islam. Namun, kegiatan MII ini kurang memuaskan Jepang. Akhirnya, MII diganti dengan Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Selanjutnya itu usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, PM Jepang Kaiso memberi janji kemerdekaan kelak di kemudian hari kepada rakyat Indonesia, yaitu untuk menghibur hati rakyat Indonesia. Di kantor diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang yaitu Hinomaru dan lagu Jepang yaitu Kimigayo. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering disebut BPUPKI. Bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai. Apa tujuan BPUPKI? Yaitu bertujuan untuk mempelajari perihal penting mengenai masalah tata pemerintah Indonesia merdeka. BPUPKI beranggotakan 67 orang tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang bangsa Jepang tanpa hak suara. Pengangkatan para anggota diumumkan pada tanggal 1 April 1945 dan sebagai Ketua KRT Regimen Widoningrat, Wakil Ketua dari Jepang Ichibangase dan dari Indonesia yaitu RP Suroso. Dan pada tanggal
28 Mei 1945 BPUI PKI diresmikan oleh Jenderal Itigaki dan Letnan Yeiichiro Ngayo di gedung Cho Sangi-in yang sekarang Departemen Luar Negeri. Dalam sidang BPPK ini mulai merumuskan undang-undang, dimulai dengan persoalan dasar negara. Ada 3 orang yang mengajukan gagasan, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 ia mengemukakan yang pertama, 1. Pri kebangsaan, kedua, pri kemanusiaan, yang tiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Kedua, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ada 5 juga, yaitu pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang tiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat yaitu kesejahteraan sosial, yang kelima yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan Supomo yaitu pada tanggal 39 Mei 1945, yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan kelima keadilan rakyat. Jadi gagasan tentang dasar negara diberi nama oleh I.R. Soekarno Pancasila, makanya tanggal 1 Juni dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Sidang 1 BPPKI tidak menghasilkan suatu kesimpulan dan menunda sidang pada bulan Juli. Sidang BPP kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 untuk melaksanakan tugas tersebut, maka dibentuklah panitia perancang Undang-Undang Dasar. Perancang Undang-Undang Dasar ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan panitia kecil dipimpin oleh Profesor Dr. Supomo. Sambil menunggu masa reses, BPPKI membentuk panitia kecil atau 9 tanggal 22 Juni 1945 yang salah satu anggotanya Soekarno dan Muhammad Hatta. Kesembilan orang tersebut menghasilkan suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia Merdeka. Rumusan panitia 9 itu diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Rumusannya adalah sebagai berikut. Ada 5 rumusan yang dihasilkan panitia 9 itu. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang tanggal 14 Juli 1945, Dokuritsu Junbi Kosakai mendengarkan laporan hasil kerja yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, yaitu ada 3 poin. Poin pertama yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rancangan undang-undang disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara 1945 merupakan hasil kerja panitia 9. Rancangan tersebut mengalami beberapa perubahan setelah disahkan menjadi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Nomor Piagam Jakarta atau Muqaddimah diganti menjadi nomor Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaan. Yang kedua, dalam suatu hukum dasar negara Indonesia dirubah menjadi dalam suatu undang-undang negara Indonesia. Yang tiga, dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dirubah menjadi dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Keempat, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dirubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Perubahan juga terjadi pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu nomor Piagam Jakarta 2 orang wakil presiden diganti menjadi nomor Undang-Undang Dasar 1945 dan seorang wakil presiden. Kedua yaitu presiden harus seorang asli dan beragam Islam, dirubah menjadi presiden harus orang Indonesia asli. Konsep Undang-Undang PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan anggota 21 orang, kemudian ditambah 6 orang tanpa persiapan Jepang. Tugas PPKI yaitu mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Konsep pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh 9 orang putra terbaik Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUI PKI dibubarkan karena tugasnya telah selesai dan diganti dengan PPKI Dokuritsu Junbi Inkai dan Jenderal Marsikal Tersuci.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa diambil manfaatnya. Apabila ada salah kata, mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.